Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, masih bersama Miss Karmila di pembelajaran tematik di tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 5 dan 6. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi ya. Nah, abang kakak, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Nah, penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, apa saja perubahan tersebut? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Nah, dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat, kita bisa memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, seperti dengan ditemukannya telepon ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada telepon. Nah, ini adalah telepon yang biasa digunakan di rumah ya atau di kantor-kantor. Nah, dengan adanya telepon, nah ini bermanfaat sebagai alat komunikasi jarak jauh sehingga suatu usaha dapat berkembang ya, tidak hanya di satu wilayah saja. Nah, selain itu juga bisa disewakan kepada seseorang yang akan menghubungi keluarga atau kerabatnya yang tinggal di tempat yang jauh. Nah, abang kakak ya, dulu sebelum orang menggunakan handphone ya, kalau pada sekarang ini kan kebanyakan orang menggunakan telepon genggam ya atau telepon seluler. Nah, dulu masih banyak kita jumpai yang menggunakan telepon kita menyebutnya dengan telepon rumah ini ya. Nah, ini bisa disewakan. Nah, maksudnya kalau dulu masih banyak ya orang membuka usaha yaitu wartel ya, yaitu warung telepon. Jadi dapat disewakan ya untuk menghubungi keluarga atau kerabat yang tinggal di tempat yang jauh ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu dengan adanya laptop ya atau ditemukannya laptop. Nah, ini bisa digunakan untuk mendesain suatu iklan ya. Nah, kemudian jika terhubung ke internet, nah kita bisa juga melakukan ini ya untuk berjualan online ya. Nah, kemudian bisa dijadikan sebagai alat komunikasi juga ya. Nah, kemudian dengan adanya angkutan kota ya. Nah, hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, ini bisa sebagai alat transportasi para pelaku usaha dalam menjual produknya. Nah, kemudian untuk ini ya mengangkut barang ya, barang-barang dagangan. Nah, misalnya dari desa ke kota, kemudian untuk mempermudah dalam menyalurkan barang-barang atau produk-produk hasil daripada usaha ya. Nah, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu ya. Nah, di dalam Al-Quran, firman Allah ya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 109 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak mengutus sebelummu melainkan orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berakal?
Nah, ayat di atas merupakan salah satu ayat yang memerintahkan menggunakan akal dengan tujuan mendorong meraih pengetahuan dan hikmah guna menghindari hal-hal buruk di atas ya. Nah, abang kakak, tugas abang kakak hari ini cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Nah, nanti dibukalah kembali ya teks bacaan biografi Bapak Habibie di buku tema 3-nya di halaman 113. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, kemudian sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Yang keempat, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Dan yang keempat, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Nah, abang kakak, jadi dibaca kembali ya biografi Bapak Habibie. Nah, kemudian abang kakak jawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian ya jawabannya, nah bisa diketik langsung di Google Classroom, nah atau boleh juga dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Oke, jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Nah, itulah materi kita hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.